Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh ahlus sahwah dalam acara Disidak, diskusi dadakan hari ini. Bukan cuma tahu bulat ya yang bisa dadakan, diskusi pun juga bisa. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat krusial, yang lumayan sering dibicarakan, yaitu Afghanistan terjebak di papan catur politik, terhimpit dalam narasi media. Seperti yang sudah kita baca bersama dalam materi pre-session reading, wilayah Asia Tengah dan sekitarnya ini secara historis merupakan wilayah persimpangan strategis yang nggak pernah sendiri. Posisi geografisnya yang vital, kekayaan alamnya sekaligus kedekatannya dengan wilayah konflik menjadikan kawasan ini, termasuk Afghanistan khususnya, selalu berada dalam pusaran kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia sepanjang sejarah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama, ada beberapa informasi penting yang saya ingin bagikan ke rekan-rekan semuanya. Saat ini, Sahwa Academy juga sedang mengadakan beberapa program ya, teman-teman, yang sedang berjalan itu ada Sahwa Light. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat layarnya? Sudah ya, oke. Nah, Sahwa Light ini adalah program rangkaian webinar. Kami mengadakan 5 webinar bulan ini dan sudah terselenggara 2 webinar. Untuk webinar yang selanjutnya paling dekat nanti ada di tanggal 13 Juli dengan tema tukang kritik yang alergi kritik, dominasi wacana dan krisis akuntabilitas influencer. Ini nanti insya Allah teman-teman akan bertemu dengan saya dan saya akan membedah isu ini dengan pendekatan analisis diskursus yang menggunakan teorinya Michel Foucault. Kemudian nanti di tanggal 21 ada kembali lagi bersama Mas Juan dan juga Ustadz Muhammad Iqbal dengan tema Jika Semuanya Takdir, di Manakah Akuntabilitas, Paradox Agency dan Ketetapan Ilahi. Dan di tanggal 31 nanti ada bersama Kak Putri Sukmawati dengan tema Muslim yang Malu Berislam, Postcolonialism in Everyday Muslim Life. Teman-teman bisa mendapatkan harga bundle dengan harga Rp65.000 saja untuk kelima webinar ini. Bisa beli bundle dan nanti akan mendapatkan rekaman untuk webinar-webinar yang terlewatkan. Atau teman-teman juga bisa purchase yang masih ongoing, yang akan ongoing dengan cara mengunjungi link yang tertera atau scan QR yang ada di sini. Kemudian kami juga akan menyelenggarakan sebuah daurah ya, Mas Juan. Kalau daurah sepertinya terlalu berat ya. Ini kalau saya kasih nama Kismis Kajian Islam, insya Allah minim stres. Nah, ada Sahwa Plus. Sahwa Plus ini eh, mekanismenya seperti daurah, teman-teman. Dia lebih serius ya, nggak cuma webinar tematik, tetapi dia ada 8 pertemuan. Dan untuk Sahwa Plus yang pertama, kami mengangkat dasar-dasar logika. Insya Allah ini akan bertemu kembali dengan Mas Juan dan juga saya sendiri di setiap hari Rabu dan Sabtu sepanjang Agustus 2026 dan tiketnya seharga Rp100.000 untuk 8 pertemuan. Tetapi untuk teman-teman yang hari ini sudah mengikuti sesi disidak atau yang sudah pernah ikut sesi sahwah sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan kode tertera saat mau purchase di AHL Sahwa 10. Nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Oke, teman-teman bisa langsung mengunjungi link yang ada di sini atau scan QR yang tertera. Oke, kita kembali ke acara. Oke, iya, add to spotlight dulu ya supaya lebih kelihatan nih, Mas Juan. Oke. Ya, ahlus sama semuanya, kita tahu bahwa Afghanistan itu seringkali digambarkan lewat satu lensa yang sempit oleh berbagai media. Tetapi kalau kita lihat sejarah sepanjang The Great Game atau kalau teman-teman baca di tulisannya Mas Juan itu ada proksimitas wilayah sampai ketiadaan identitas kolektif di kawasan sekitarnya ya. Ternyata ada kompleksitas geopolitik yang jauh lebih besar di sana. Nah, untuk membedah hal tersebut,
sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang luar biasa yaitu Mas Juan Morelim Esos. Nah, Mas Juan ini merupakan alumni Hubungan Internasional Universitas Indonesia, HIUI ya, dan beliau Oh, aktif mengkaji isu-isu global. Menariknya, selain punya kepakaran di bidang HI, beliau juga aktif bermulazamah kepada para masyaikh serta asatidz dan merupakan pemegang beberapa sanad kitab muktabar. Di antaranya ada Ghayatul Ikhtisar, Nuniyah Sahawi, Al-Mufid, Fathul Qorib, hingga Muqaddimah Jazariyah. Ini adalah kombinasi perspektif yang unik ya, kombinasi perspektif geopolitik dan kedalaman khazanah yang insya Allah nantinya akan membuat diskusi kita jadi lebih kaya. Masya Allah. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Juan lebih dulu. Formatnya talk show, jadi saya akan memberikan pertanyaan dan nanti Mas Juan akan menjawabnya. Teman-teman bisa menyiapkan catatan, tapi kalau misal nanti ada beberapa poin yang miss, tidak perlu khawatir karena kami nanti juga akan membagikan executive summary di akhir acara. Baru setelah itu, setelah Mas Juan selesai menjawab pertanyaan-pertanyaannya, akan ada sesi Q&A di mana teman-teman bisa bertanya secara langsung atau melalui kolom komentar. Oke, langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Juan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baru selesai sarapan. Alhamdulillah, berarti ini ya otaknya sudah full energi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan dari teman-teman nantinya. Semoga, Oh, semoga. semoga. Oke, kita mulai dari pertanyaan pembuka dulu aja deh, Mas, yang ringan-ringan dulu ya. Kalau saya berhusnuzon, teman-teman di sini sudah membaca tulisannya Mas Juan semuanya, karena itu hanya 4 halaman A4 ya. Tapi mungkin juga ada yang belum, jadi kita tanya dulu yang simpel nih, Mas. Sebenarnya seperti apa sih sejarah Afghanistan itu? Dan apa yang mendasari Afgan beserta region ASEAN Tengah at large itu jadi seperti sekarang? Sebenarnya, eh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi abdihi Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi amma ba'd. Em, Menarik mengenai Afghanistan ini karena kita bisa mengetahui bahwa state building Afghanistan ini merupakan hasil daripada em, apa ya istilahnya? Bisa dikatakan kompromi politik gitu ya. Kompromi politis antara Rusia dengan Inggris di tahun 1800-an yang kita kenal sebagai The Great Game gitu ya. Jadi Great Game ini adalah satu istilah yang biasanya kita di dalam kajian HI gitu digunakan untuk merefer konflik antara Inggris dan Rusia di Asia Tengah plus Persia gitu ya. Inggris, Rusia, to some extent Persia gitu kan di Asia Tengah. Nah ini dari mana nama Grid Game ini? Grid Game ini sebenarnya diambil dari tulisannya Arthur Connolly. Apa namanya? Dia bilang, if the British government would only play the grand game, yaitu help Russia cordially to all that she has a right to expect, shake hands with Persia, get her all possible advance from the Uzbeks, force the Bukhara Amir to be just to us, the Afghans and the other Uzbek states, and his own kingdom, ya kan? You know my, at any rate in one sense and large views, the expediency, nay the necessity of them, will be seen. And we shall play the noble part that the first Christian nation of the world ought to fill. Jadi sebenarnya apa namanya ya, great game atau the grand game, sebagaimana si Arthur Connolly ini menyebutkannya, itu adalah politik yang digunakan oleh Inggris ya untuk menstabilisasi atau bisa kita bilang kalau misalkan di dalam hal itu ada istilahnya sih offshore balancing gitu ya. Jadi ini adalah bentuk daripada offshore balancing yang dilakukan oleh Inggris di region atau di wilayah Asia Tengah. Nah, kenapa Asia Tengah itu menjadi sangat penting? Karena seenggaknya dua hal, teman-teman. Di zaman itu belum ada energi gitu ya. Di zaman itu energi mungkin masih belum teridentifikasi gitu. Tapi seenggaknya ada dua hal. Pertama, Rusia itu perlu perlu akses terhadap laut hangat. Itu yang harus kita pahami. Karena Rusia itu nggak punya akses sama sekali kepada laut hangat. Laut hangat itu apa sih maksudnya? Laut hangat itu adalah laut yang bisa digunakan sepanjang tahun. Kenapa? Karena semua laut yang berada di teritori Rusia, either satu, dia nggak bisa diakses sepanjang tahun. Kalau musim dingin tuh beku. Kedua,
seperti Selat Bering. Selat Bering itu kan pasti beku. Tahu teman-teman tahu Selat Bering nggak? Selat Bering tuh yang apa namanya perbatasan Denmark, di atasnya kan ada selat. Nah, itu namanya Selat Bering. Satu itu. Vladivostok juga beku gitu kan. Di laut apa? Di laut yang ke arah Jepang, ya, itu juga beku. Makanya kenapa kemudian di tahun 1900-an Rusia itu mati-matian untuk menginvasi Manchu gitu kan? Karena apa? Karena mereka butuh gitu. Mereka butuh untuk akses laut hangat itu gitu. Kedua, kalaupun ada laut hangat ya, seperti Black Sea gitu ya, laut hitam, dia nggak bisa diakses kenapa? Karena ada other power, ada Utsmani gitu. Anda kalau mau akses Black Sea ya pasti harus lewat Bosphorus. Bosphorus dikontrol sama Utsmani gitu kan. Itu Istanbul di situ ada duduk di situ. Jadi nggak mungkin gitu ya. You will be at the mercy of Utsmani gitu. Kalau misalkan jalur perdagangan atau jalur supply supply line Rusia berharap bisa diakses dari Black Sea gitu. Unless to some extent Rusia bisa mempengaruhi Utsmani. In which pada saat itu nggak, Utsmani masih termasuk kita bilang global player juga enggak, tapi masih cukup powerful gitu ya to protect her own interest. Jadi gimana dong caranya? Caranya adalah kita ekspansi lewat Asia Tengah, gitu ya. Ekspansi lewat Asia Tengah. Ini kan balik lagi kepada mental-mental orientalis yang kemarin kita sempat bahas di webinar Sahwa sebelumnya. Oh, true. Rusia dan Inggris tidak menganggap orang-orang Uzbek sebagaimana mereka sebut gitu kan, Persia, Amir Afghanistan gitu ya, sebagai civilized nation yang mana mereka ini at her disposal, at their disposal, at the European countries disposal, at the European power disposal. Kenapa? Karena mereka pikir dengan memberikan benefit seperti transfer of technology atau dengan memberikan benefit armament trade itu mereka bisa membeli quote unquote loyalitas orang-orang atau entitas politik yang ada di wilayah Asia Tengah. Ini ya gampang lah gitu, bisa diatur. Lebih simplistik dealingsnya dibanding kalau kita harus dealings with Usmani, ya, yang dianggap sebagai, ya meskipun dalam Orientalist framework, tapi dianggap sebagai bangsa yang cukup punya nama gitu ya, karena berhasil mengalahkan Austria, berhasil mengalahkan ya banyak Western power lah ya, atau dealing with Inggris gitu kan, itu lebih susah lagi bagi mereka. Jadi caranya adalah gimana? Caranya adalah kita menjadikan wilayah Asia Tengah sebagai jembatan kita menuju Laut Hindia. Itu yang pertama. Tapi masalahnya jangan lupa bahwa Inggris itu dari tahun 1800-an awal sudah punya, di zamannya Victoria itu sudah bikin Empire of India. Dia punya kepentingan untuk menstabilisasi regio tersebut nggak diacak-acak sama power lain. Dia nggak mau negara-negara Asia Tengah itu masuk ke sphere of influence-nya Rusia. Kenapa? Karena kalau demikian artinya dia buka front baru buat perang sama Rusia. Rusia bisa menggunakan negara-negara Asia, negara-negara Asia Tengah ini sebagai proksinya gitu kan untuk menyerang dependensi regionnya Inggris yang ada di Asia Selatan. Hence, maka dari itu muncullah Perma gitu ya, Great Game gitu ya, perebutan perebutan Asia Tengah. Dan salah satu hasilnya yang disepakati adalah apa? Kazakhstan, Turkmenistan, ya pokoknya negara-negara stan itu ya, Transoksiana itu semuanya masuk menjadi sphere of influence-nya Rusia. Afghanistan will be an independent state, Emir of Afghanistan pada saat itu gitu ya. Sebagai buffer state antara Inggris gitu ya. Inggris di selatan dengan Rusia di utara. Jadi memang Afghanistan ini dibuat enggak untuk menjadi sebuah independent, sovereign, powerful nation state, enggak. Jadi memang sejak awal dia diproyeksikan hanya untuk jadi buffer state. Teman-teman paham ya buffer state? Buffer state itu artinya ya negara yang buffer itu apa ya? Membatasi gitu ya. Jadi kita bikin demarkasi supaya kita nggak saling serang, nah kita bikinlah negara himpitan di situ. Gitu. Dan sebagaimana nasib buffer state pada umumnya gitu ya, ya dia torn between a rock and a hard place gitu ya. Dia di serba salah, mundur salah, maju kena, mundur kena gitu ya. Jadi dia makan buah si malakama. Dia mau berpihak sama Rusia, dia bakal diserang sama Inggris. Dia terlalu berpihak sama Inggris, di atas ada ancaman kosak gitu ya, ada ancaman Rusia. Jadi itulah yang kenapa akhirnya
Afghanistan ini kalau kita bilang menjadi sebuah negara yang nggak punya centralized power gitu. Bahkan sampai sekarang dia menjadi negara yang nggak punya centralized power. Akhirnya apa? Akhirnya dari segi nation buildingnya, ya we will see di diskusi selanjutnya gitu ya, di sesi setelah ini, we will see how um, the polity of Afghanistan is built upon local interest. Jadi politik Afghanistan itu beda dengan politik Indonesia. Kita seenggaknya sejelek apapun negara kita, meskipun keadaannya seperti yang kita sama-sama tahu gitu, kita masih punya central government yang governing gitu ya. Central government yang to some extent masih bisa ngatur localities-nya. Di Afghanistan, orang nggak suka sama Kabul, bisa aja mereka menolak dekret dari Kabul gitu ya. Jadi uh, very very based upon local interest gitu. Dan apalagi local interest, local power yang ada di Afghanistan. Kalau di Indonesia, local power seenggaknya paling cuma kong kali kong bikin dinasti politik. Di Afghanistan, they are a dynasty on their own rights gitu ya. Mereka itu beneran jadi dinasti sendiri. Kenapa? Karena ya mereka punya senjata gitu. Jadi kan apa yang membedakan negara dengan aktor lainnya itu kan sebenarnya penguasaan terhadap source of power ya. Penguasaan terhadap sumber kekuasaan dalam hal ini adalah senjata gitu. Kita kalau misalkan punya senjata, kita nodong orang pakai senjata kan orang mau nggak mau harus ikut sama perintah kita gitu. Iya. Unless they want to forfeit their life. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, di Afghanistan semua orang punya senjata Set. gitu. Jadi itu yang membuat kenapa central government di Afghanistan itu not very working gitu ya. Tidak Hmm. tidak begitu controlling um, terhadap aktor-aktor di bawahnya. Jadi itu yang harus kita pahami, Afghanistan itu dari awal memang di-create dengan tujuan seperti itu. Jadi nggak heran kenapa sampai sekarang sudah 200 tahun gitu ya, 100 nggak dari tahun 1920 100 berapa? 100 sekian belas tahun gitu ya, 114 tahun Afghanistan ada. Em, dan pemerintahnya masih gitu-gitu aja gitu ya. Itu satu hal yang tidak tidak perlu kita kageti sebenarnya. Mungkin gitu sih Hmm. dari saya. Oke, ini sebenarnya Afghanistan itu juga punya julukan Graveyard of Empires ya, Mas. Mm-mm. Oke, Graveyard Heeh, of Empires. heeh. Nah, jadi Karena apa? gimana gimana mau ngomong apa dulu? Ya karena banyak kan balik lagi ya seperti yang saya sebutkan, mungkin teman-teman saya harapkan sudah baca tulisannya, meskipun ya itu menjadi pengantar yang baik lah untuk memahami regio Asia Tengah. Sebagaimana yang tadi saya sebut ya, Afghanistan ini nih banyak diperebutkan oleh banyak imperial power di dunia. Mm-mm. Imperium Inggris, Imperium Rusia, Imperium Cina, to some extent gitu kan. Imperium Persia, bahkan ya kita nggak bisa sebut Amerika sebagai imperium, tapi ya di masa modern dia diperebutkan oleh Amerika dan Soviet gitu ya. But apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi gitu ya. That amount to nothing gitu ya. Jadi Afghanistan nggak pernah dikuasai secara penuh oleh negara. Jadi ini juga aneh gitu. Kenapa Afghanistan bisa didesain gitu ya, didesain sebagai buffer state, tapi nggak bisa dikontrol secara langsung. Nah Mhm. itu juga insya Allah akan kita bahas di dalam diskusi ini. Jadi Mhm. itu ya maksud Graveyard of Empire adalah banyak empire yang mencoba untuk mengontrol secara penuh Afghanistan, tapi in the end that amount to nothing gitu ya. Tidak jadi apa-apa, tidak bisa gitu. Nah, kalau eh, dari banyaknya imperium yang berusaha menguasai Afghanistan itu, Mas, siapa aktor utama yang paling dominan mengamankan pengaruhnya sekarang? Dulu atau sekarang? Sekarang nih, sekarang. Ya sekarang. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat? Oke, ya sudah. Oke, seenggaknya kita bisa melihat ada beberapa aktor. Ih, kenapa nggak bisa diklik ya? Nah, ada beberapa aktor yang kalau kita lihat nih, ini Afghanistan di bawah. Kalau kita lihat di sini ada Pakistan, India, Cina, Rusia, dan Iran. Nah, ini adalah aktor-aktor plus US, plus US. Jadi itu adalah aktor-aktor yang di masa modern, aktor negara ya, aktor negara di masa modern yang punya kepentingan terhadap regio Asia Tengah dan Afghanistan. Afghanistan ini juga jadi aneh ya. Dia mau dimasukkan ke dalam pembahasan Asia Selatan secara
konteks historis dan secara kebudayaan dia nggak masuk ke dalam pembahasan Asia Selatan. Tapi kita mau ngomongin dia sebagai Asia Tengah juga, dia punya demografi yang berbeda dengan negara Asia Tengah yang lainnya. Orang-orang Asia Tengah ini semuanya berbicara dalam bahasa Turkik gitu ya. Bukan Turki, Turkik ya. Kelompok bahasa Turkik gitu. Makanya kan mereka disebut sebagai Turkmen. Nah, tapi orang Afghanistan mereka bicara pakai bahasa Pashto gitu ya. Pashto dan to some extent Persia ya. Jadi sulit. Tapi dalam kesempatan hari ini saya bakal mengkategorisasi Afghanistan gitu ya. Mengkategorikan Afghanistan sebagai bagian daripada pembahasan Asia Tengah at large. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang kita lihat di slide bahwa Afghanistan ini direbutkan tadi ya sudah dibahas dari zaman 1800-an oleh Imperium Britania Raya Inggris bersama dengan Rusia. Di New Grid Game gitu ya. Kalau dulu isunya adalah akses terhadap laut, kalau sekarang isunya bukan geostrategis lagi, tetapi adalah geoekonomi, yaitu resources. Bahwa wilayah Asia Tengah satu gitu ya, itu penghasil minyak ya. Dia punya punya cadangan minyak terbesar. Dia punya cadangan besi besar. Dia punya cadangan nikel besar. Gitu kan. Jadi banyak raw metals, banyak raw energies yang tersimpan di pelosok-pelosok gitu ya Asia Tengah ini. Jadi ini yang kemudian dikontestasikan oleh kekuasaan-kekuasaan global atau global power di zaman sekarang. Siapa aja gitu kan. Ah, Pertama Rusia. Pasti Rusia. Kenapa? Karena secara tradisional Asia Tengah plus Afghanistan gitu ya, itu berada di bawah interestnya Rusia gitu. Dari dulu mereka memang ingin mengamankan wilayah tersebut. Makanya di zaman Soviet, Asia Tengah, kecuali Afghanistan ya, Asia Tengah, negara-negara Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, itu di bawah naungan Soviet gitu ya, berada di dalam satu uni gitu ya dengan Rusia yaitu Uni Soviet. Jadi memang terdapat tendensi untuk kalau bisa kita mengumpulkan kembali negara-negara ex-Soviet, kenapa tidak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini adalah strategic hedging terhadap Cina. Kenapa? Karena kalau kita lihat Rusia ini langsung sharing sharing border dengan Cina tuh hanya sedikit saja gitu ya. Dia cuma ada di satu koridor saja dia kelihatan nggak sih koridornya? Nggak kelihatan ya. Oh, jelas. Dia berada di satu koridor di Xinjiang gitu ya. Dia sharing border di Cina di situ aja. Sisanya dia dibatasi oleh Mongol. Baru sharing border lagi nanti di ujung di dekat Manchuria. Nah, kalau misalnya negara-negara ini, negara-negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan ini berpihak kepada Cina, tidak disecure allegiance oleh Rusia, apa yang akan terjadi? Rusia bikin front baru lawan Cina. Dan frontnya besar. Langsung kepada heartland Volga-Uralnya Rusia. Karena kalau kita lihat, ini nggak jauh gitu ya. Ini nggak jauh dari heartlandnya Rusia. Heartland tuh maksudnya wilayah paling penting gitu ya. Wilayah paling penting, wilayah paling historis bagi suatu power gitu ya. Yang mana bagi Rusia itu adalah wilayah Volga-Ural gitu. Yang mana kalau misalnya di sini kita lihat berbatasan di sebelah barat gitu ya, di sebelah barat. Seperti itu. Jadi penting bagi mereka untuk mengamankan itu. Itu satu ya. Ini former Russian Empire gitu kan. Kalau ya jika Anda melihat yang bagian warna teal, yang warna biru muda, nah ini yang pengen disecure oleh Moskow sekarang. Nah, dalam konteksnya terhadap Asia Tengah dan Afghanistan, sebenarnya ada tiga mazhab besar ya dalam em, Mantap. ya mazhab. Tiga mazhab. School of Thought kan mazhab kan ya. Tiga Iya. mazhab besar di dalam foreign policy makingnya Rusia, yaitu mazhabnya Primakov, yang mana dia bilang ini adalah anti-US. Gampangnya gitu, mazhab anti-US. Kita uh, cooperate gitu kan, kita cooperate with China, kita cooperate with Iran untuk mengeluarkan US dari Afghanistan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mazhabnya Chernomyrdin. Ini adalah pendiri Gazprom. Dia bilang enggak, justru kita harus strategic alliance sama US.
Hmm. karena US nggak punya traditional interest di situ. Satu-satunya traditional satu-satunya interest US di situ adalah war on terror, gitu kan. Dan ya kita bicara konspiratif ya. Nah, war on terror ini kan sebenarnya dibuat administrasi siapa waktu itu? Administrasinya Bush gitu ya. Untuk sebagai bentuk distraction kan sebenarnya. Supaya mengeluarkan yang tadinya orang divided dengan kasusnya si apa namanya Clinton gitu ya, yang Clinton Gate itu, supaya tidak pusing dengan mengkondisikan mengkondisikan politik dalam negeri, ya udah kita cari musuh di luar negeri. Dalam hal itu tahun 2001, sehubungan dengan hal itu tahun 2001 terjadilah peristiwa 9/11. Nggak lama setelahnya di bulan November mulai kan invasi Irak, kemudian invasi ke Afghanistan dan negara-negara quote unquote yang di negara-negara quote unquote Islam lainnya gitu ya, yang di apa proyeksikan oleh pemerintahan Washington pada saat itu sebagai negara Islam ya, menjadi musuh tradisionalnya AS. Bukan menjadi musuh tradisional, menjadi musuh barunya AS gitu ya. In a sense sampai tahun 2026 ya jadi dia tradisional gitu ya, udah 25 tahun. Jadi itu. Jadi kalau Primakov bilang kita kerjasama dengan tetangga-tetangga untuk mengeluarkan AS, Chernomyrdin bilang kita kerjasama sama US untuk mengeluarkan tetangga-tetangga. Nah, kelompok pragmatis ini kelompok hedging. Mana yang ngasih mana yang ngasih benefit paling oke gitu ya. Kita yang akan kerjasama dengan mereka. Ini satu gitu ya, Rusia. Kedua, Cina. Kenapa Cina? Kenapa Cina punya kepentingan? Pertama, masalah Xinjiang. Xinjiang itu teman-teman bukan wilayah court heartland-nya Cina. Di zaman dinasti Ming, dinasti terakhir orang-orang Han gitu ya. Dinasti terakhir yang dikuasai oleh suku Han, karena kan dinasti setelahnya, dinasti Qing itu dikuasai oleh foreign invaders ya. Oleh orang-orang Manchu. Orang Manchu ini nggak dianggap sebagai orang Han oleh orang-orang Cina. Nah, di zaman dinasti Ming, Xinjiang ini berada di luar kontrolnya Ming, gitu ya. Mereka cuma apa namanya tributary state aja. Jadi orang-orang Ming nggak punya pemerintahan Ming tuh nggak punya administrative power terhadap wilayah Xinjiang. Makanya namanya aja Xinjiang. Xinjiang tuh New Frontiers dalam bahasa Inggris gitu ya, atau perbatasan baru di dalam bahasa Indonesia. Sehingga memang identitasnya, loyalitasnya, kemudian apa istilahnya ya? Mereka nggak punya nih apa istilahnya? Nasionalisme, nggak punya nasionalisme yang sama sebagaimana orang-orang Han di heartland-nya Cina, gitu ya, punya nasionalisme terhadap Cina. Mereka apalagi dengan identitas kultural mereka yang sebagian besar kalau tidak seluruhnya, sorry, adalah orang Islam, mereka merasa detached dengan identitas kekonghucuan gitu ya, Ruism, Rujiao gitu ya, identitas Rujiao yang diadopsi oleh orang-orang Cina, yang dimiliki oleh orang-orang Cina, mainland gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari tahun 1949 sampai sekarang, berapa banyak warlord yang keluar dari Xinjiang? Berapa kali Xinjiang melakukan percobaan untuk bikin yang namanya West Uzbekistan, gitu kan? Sorry, West West Tajikistan ya kalau nggak salah. Mari kita lihat. Ya benar, West Tajikistan gitu. East Tajikistan, sorry, East Tajikistan. Gitu ya. Berapa berapa banyak mereka apa istilahnya bikin kelompok separatis seperti itu. Sehingga menurut Cina dengan kita bisa punya power, kita punya influence terhadap negara-negara Asia Tengah, ya lu mau separasi separasi kemana lagi cuy gitu kan. Sebelumnya kan dia separasi karena pengen join tetangga-tetangganya negara-negara Turki gitu kan, yang ada di Asia Tengah. Kalau Asia Tengahnya berada di bawah kontrol Cina, lu mau join sama siapa lagi? Jadi dengan demikian Xinjiang tuh terisolir. Itu satu. Nah yang kedua, kita harus mengerti Belt Road Initiative Cina. Cina itu nggak mau dependen terhadap satu gitu ya, perdagangan laut. Mereka nggak mau dependen sama perdagangan laut. Kenapa? Karena perdagangan laut Cina itu sangat fragile. Seandainya terjadi konflik, seandainya Amerika kan sekarang punya punya base ya, punya naval base di Thailand, di Filipina, di Singapura. Seandainya base itu triangle nih di sini, bentar. Bisa annotate nggak sih kalau misalkan Bisa, bisa. bisa ya? Hmm. Nih, ini Thailand, ini Filipina, kelihatan Hmm. ya merah-merah. Ini Ya. Singapura.
ini segitiga ini kalau diblokade sama kapal-kapalnya AS, selesai. Cina mau dagang energi dari mana? Sementara Hmm. kargo semuanya keluar dari sini, keluar masuk dari lewat sini, gitu kan? Hmm. Benar nggak? Makanya Iya. kemudian akhirnya mereka harus punya scaffolder, scaffolding gitu ya. Mereka harus punya safety net. Di mana safety net itu dia pengen mereestablish jalur dagang tradisionalnya, yaitu adalah Silk Road, gitu ya. Xinjiang itu Uighur ya. Xinjiang itu nama wilayahnya, Uighur itu nama kelompok etnisnya, gitu ya. Hmm. Orang-orang Uighur ini sebenarnya punya punya kesamaan etnis dengan orang-orang Tajikistan gitu ya. Jadi makanya mereka lebih gampang identifikasi sebagai bagian daripada Tajikistan daripada identifikasi bagian daripada Cina. Anyway, gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah. Itu yang makanya kenapa akhirnya ada yang namanya obor, One Belt One Road. Apa tuh maksudnya One Belt One Road? One Belt One Road itu one beltnya itu adalah sea belt ya, ocean belt. Roadnya di sini gitu. Kenapa? Seandainya road ini, kalau belt ini ditutup, road bisa jalan. Seandainya road ditutup, belt bisa jalan. Itu yang jadi strategik apa namanya? eh yang jadi strategi yang jadi em, kepentingan Cina di dalam wilayah Asia Tengah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah masalah gas. Tadi ya udah saya bahas. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini adalah cadangan gas di wilayah apa namanya? Di wilayah Asia Tengah, gitu ya. Jadi memang mereka tuh sangat oil rich, sangat resource rich, makanya kenapa Cina butuh gitu ya. Cina butuh mengamankan, mensecure hal tersebut gitu. Eh, SCO itu Shanghai Cooperation Organization. Nanti saya bahas di akhir. Gitu ya. Ini apa One Belt One Road Initiative. Mhm. Kemudian berikutnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat butuh untuk apa? Tadi satu ya, untuk ideological warfare. Kedua, seperti biasa, minyak gitu ya. Di mana ada minyak, di situ bakal ada agen Amerika. Dan yang ketiga itu adalah untuk stabilisasi wilayah. Jadi gimana caranya supaya gini, Amerika tuh kan punya political rivals dan political rivalsnya itu adalah Cina dan Rusia. Cina dan Rusia dua-duanya butuh terhadap secara strategis mereka butuh terhadap penguasaan atas wilayah Asia Tengah sehingga supaya Amerika bisa mengundermine kebutuhan tersebut caranya adalah dengan punya apa namanya punya sway punya influence gitu ya punya influence terlebih dahulu di wilayah Asia Tengah mengalahkan influence-nya Rusia dan Cina sehingga dengan demikian Amerika punya leverage Amerika punya modal gitu kan untuk duduk berunding dengan Cina dan Rusia kalau macam-macam gue bakal keluarin proxy gue yang ada di Afghanistan yang ada di Asia Tengah gitu. Nah, jadi seperti itu. Hmm. Meskipun ya, kalau kita lihat dari administrasinya Bush sampai Trump, ini nih kebijakannya nggak beres, nggak jelas. Kenapa? Karena ada extent di mana, seperti misalkan di dalam kebijakannya Obama gitu ya, Obama ini sangat staunch gitu ya, sangat 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 menekankan atas influence Amerika terhadap new regime-nya Afghanistan pada saat itu gitu ya. Sementara di tahun 2021 Trump justru milih untuk hengkang, untuk cabut dari Afghanistan gitu ya, hingga sekarang. Sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana um, apa namanya ya AS Washington bakal memprospek Afghanistan dan Asia Tengah at large seperti itu. Hmm. Yang jelas sampai sekarang belum ada apa ya belum ada gebrakan baru lah dari sana karena Hmm. isu dalam negerinya mereka juga udah macam-macam coy udah Iya. kebanyakan isu. Iya. Ini kenapa nggak mau jalan Kenapa? Ngeheng. ngeheng ya Tapi udah nggak apa-apa. oke. Berikutnya itu adalah India gitu ya. Berikutnya adalah India. Kenapa India perlu? India itu baru apa istilahnya ya? Mereka baru bikin steel mill di tahun 2014 di tahun 2016 ya. Mereka bikin steel mill. Steel mill itu pabrik besi di Afghanistan gitu ya. Jadi Hmm. mereka nggak mau Afghanistan porak-poranda karena apa? Kalau nggak investasi mereka ya jadinya investasi bodong gitu ya. Kemudian setelah itu juga ada Iran gitu ya.
Iran itu perlu mengamankan Afghanistan sebab sekarang udah kelihatan lagi belum? Masih di AS. Oke. Iya, sepertinya ngeheng teman-teman. Jadi ya udahlah. Berikutnya apa namanya? Iran. Iran itu perlu untuk melakukan decontainment. Mereka nggak mau AS ada di situ. Yang jadi masalah itu cuma AS sebenarnya. Mereka nggak mau AS ada di situ, dan yang kedua mereka nggak mau basis Islam Sunni yang ada di Asia Tengah itu merongrong heartlandnya heartlandnya Iran. Kenapa? Karena kalau kita lihat petanya Iran, sebenarnya Iran itu kan berbatasan langsung dengan Afghanistan. Nah, di perbatasannya itu di situ banyak kantong minoritas Sunni Hmm. yang signifikan. Jadi mereka nggak mau minoritas Sunni ini nanti gitu ya pinjam power dari impor power dari Afghanistan, impor power dari teman-teman Sunninya di Asia Tengah untuk kemudian mentopple down rezim Syiah di Teheran. Itu yang nggak mau gitu ya. Dan berikutnya adalah Pakistan. Pakistan kenapa? Karena Pakistan share a border with Afghanistan gitu ya. Dan isu orang-orang Pashto. Orang-orang Pashto ini adalah significant minority di Pakistan gitu ya. Dan mereka adalah majority di Afghanistan. Orang Pashto di Pakistan pengen merdeka. Mereka pengen punya negara sendiri. Mereka nggak mau dipimpin sama orang-orang Punjab gitu ya. Jadi balik lagi masalah kesukuan gitu. Sehingga pengen bikin apa namanya Pashtunistan sendiri gitu ya. Hmm. Pashtunistan sendiri yang mana Pashtunistan ini kalau misalkan kita definisikan secara tradisional juga mencakup sebagian daripada Afghanistan gitu ya. Makanya di bagian Kush gitu ya, di bagian lembah Kush. Makanya mereka nggak apa ya istilahnya kelompok separatis Pashtunistan ini juga jadi masalah gitu ya buat orang-orang Afghanistan. Kenapa? Karena Pashtun di Afghanistan nggak mau gabung sama Pashtun yang ada di Pakistan. Kenapa? Karena mereka bakal jadi minoritas di situ gitu ya. Jumlahnya nggak sebanding dengan orang-orang Pashtun yang ada di Pakistan. Seperti itu. That's why makanya mereka nggak mau gitu ya. Mereka nggak mau orang-orang ini nantinya merongrong wilayah Afghanistan. Nah, that's why makanya banyak sekali apa namanya interest yang mingling di wilayah Afghanistan dan Asia Tengah at large gitu ya. Selain aktor-aktor negara, ada juga aktor non negara seperti yang barusan saya sebut, misalkan SCO gitu ya, Shanghai Cooperation Organization, yang mana ini adalah um, institusi ekonomi politik gitu ya, Hmm. serta keamanan tuh sama extent di wilayah Eurasia gitu ya, yang mana ini merupakan hasil daripada inisiasinya Cina dan Rusia gitu ya. Yang pada prinsipnya mereka pengen resources yang ada di Asia Tengah dibagi-bagi di antara Rusia dan Cina seperti itu ya. Itu satu hal. Kedua, yang jadi masalah berikutnya itu adalah intervensi NATO dan European Union, utamanya dalam war on terror. Kemudian ada juga CIS, Commonwealth of Independent States. Ini adalah Commonwealth yang dibangun oleh Rusia untuk mengakomodir negara-negara bekas Soviet, gitu ya. Negara-negara bekas Soviet, tapi ya itu mereka bergerak di bawah komandonya Rusia. Jadi to some extent ini adalah proksinya Rusia. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Great Game has begun a new chapter. Kalau zaman dulu Great Game cuma antara Rusia dengan Inggris, sekarang Great Game itu banyak banget negara yang terlibat, gitu ya. Yang mana The New Great Game merupakan sebuah kompetisi bagi negara di luar kawasan Asia Tengah untuk menancapkan pengaruhnya untuk dividing the cake that Central Asia have between themselves, gitu ya. Jadi dan ini kita rasakan sejak runtuhnya Uni Soviet, sejak apalagi dengan hengkangnya Amerika sejak tahun 2021 dari Afghanistan, gitu ya. Hmm. Sehingga sekarang negara-negara Asia Tengah nih seolah-olah punya kebebasan gitu ya untuk jalin kerjasama luar negeri dengan aktor manapun yang mereka mau. Mereka bisa kerjasama sama Cina, mereka bisa kerjasama sama India, mereka bisa kerjasama sama Persia, sama Iran gitu ya. Islamic Republic of Japan. Bisa bisa juga mereka kerjasama dengan Rusia, ya kan? Bekas Iya. hegemon tradisional mereka, atau bahkan mungkin dengan Indonesia, wallahu a'lam. Gitu ya.
Meski Mm-mm. susah ya, susah. Tapi bisa gitu ya kalau kita punya presiden seperti Prabowo. Nah, Ya. itu ya kalau kita punya kebijakan luar negeri yang jelas, menawarkan leverage point yang bagus buat mereka, yang fair gitu ya, ya bisa Mm-mm. aja gitu ya, bisa aja. Makanya kan ada framework yang namanya South-South policy gitu ya. Nggak mesti negara negara selatan itu kerjasama dengan negara utara untuk jadi maju, bisa juga kerjasama dengan sama negara selatan seperti Mm-mm. itu. Jadi itu gitu ya. Karena mereka tuh punya leverage yang besar sebenarnya. Kenapa? Karena mereka region yang lebih cenderung stabil dibanding region Timur Tengah, yang mana varietas resources yang mereka tawarkan terhadap pasar ekonomi global itu 11-12 sama dengan yang ditawarkan oleh pasar Timur Tengah gitu. Makanya itu jadi satu, dan nggak hanya berfokus pada dimensi ekonomi juga, dimensi ekonomi aja gitu ya, tapi juga ada strategic position yang mereka miliki gitu kan, dan ideological position yang mereka tawarkan gitu. Jadi semua aktor eksternal ini punya kepentingannya masing-masing. Semua aktor yang ada di Asia Tengah plus Afghanistan juga punya kepentingannya masing-masing. Bahkan aktor-aktor lokalnya pun kadang punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingannya pemerintah di Kabul gitu ya. Sehingga ketika kita membahas mengenai um, wilayah ini, kita nggak bisa cuma melihatnya dengan satu kacamata yang lurus gitu ya. Kita nggak bisa melihatnya sebagai satu monolith gitu. Karena apa? Karena there are multiple of interest. There are multiple interests that are nestled within each other gitu kan. Ketika kita ngomongin wilayah Asia Tengah gitu ya. Mungkin saya cukupkan sampai situ. Oke, mantap. Terkait Nah, dengan pertanyaan barusan ya, ada aktor apa aja sih yang punya interest di wilayah Asia Tengah dan oke. Afghanistan? Nah, ini sekarang kita masuk pembahasan yang eh, banyak dinantikan nih mungkin Mas. Jadi kita masuk ke isu krusialnya. Nah, setiap kali ada kebijakan domestik Afghanistan yang kontroversial, nih, misalnya kayak pembatasan akses pendidikan untuk perempuan, itu media global sering kali langsung melabelinya sebagai wajah asli hukum Islam, gitu kan. Nah, kenapa isu Afghanistan itu sangat seksi dan konsisten dipakai oleh pihak tertentu untuk menyerang Islam dan menyuburkan Islamofobia? Ada penjelasan nggak Mas terkait itu? Sebenarnya karena Afghanistan ini menjadi eh, black sheep yang paling gampang. Hmm. Apalagi setelah pemerintahan revolusionernya ditumbangkan tahun 2021 ya kan, kan muncul the Islamic Emirate gitu ya. Namanya aja sudah Islamic Emirate, artinya dia adalah satu aktor politik yang membasiskan Islam sebagai identitas utamanya gitu kan. Using Islam as it constitution gitu ya. Azhar Constitution, artinya ya itu adalah representasi atau wajihah Islam yang paling nyata, yang paling gampang gitu kan kita cari di dunia ini gitu. Karena kalau misalkan kita bilang, oh Uni Emirat Arab adalah negara Islam, tunggu dulu gitu kan. Nah, Banyak nanti dulu gitu ya, banyak nanti dulu momennya. Sementara kalau misalkan Afghanistan gitu ya, ya mereka sudah apa ya, sudah menamai diri, nomenklaturnya saja Islamic Emirate of Afghanistan gitu kan. Sama hmm. seperti Islamic Republic of Japan gitu kan, sama Islamic Republic of Iran gitu. Ya Oke. ketika mereka melakukan satu kejelekan, gampang banget untuk framingnya. Ya ini katanya orang Islam gitu, katanya entitas politik Muslim. Ya sudah seperti itu memang mereka. Padahal nggak sesimpel itu gitu ya. Balik lagi, there are no such thing called as Islamic political entity in this world today gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena Islamic Emirate of Afghanistan itu namanya doang Islamic gitu ya. Orang Afgan itu melihat Islam sebagai satu identitas yang berkelindan di dalam identitas identitas Afgan, identitas kesukuan lah gampangnya, identitas kesukuan mereka. Ingat, Afghanistan ini sama seperti Yugoslavia. Hmm. Mereka ini terdiri dari banyak suku dan sukunya ini have a major portion. Beda sama Indonesia. Indonesia yang mungkin yang mendominasi suku apa sih? Jawa, Melayu. Selain itu sisanya ya miniskul gitu ya. Nggak berapa persen gitu. Kalau bikin negara-negara sendiri bisa jadi apa negaranya? Nggak bisa jadi apa-apa. Sementara Afghanistan enggak. Afghanistan itu tuh ya at least dia dibagi jadi empat
suku besar. Ada 4 suku besar yang defining di political authority di political landscape di Afghanistan. Pertama itu tadi ya orang-orang Pashtun. Kedua orang-orang Tajik. Orang Tajik ini sebenarnya orang-orang Pashtun tapi mereka berbicara bukan bahasa Pashtun. Mereka berbicara bahasa Persia. Jadi educated grupnya itu adalah Tajik. Ya, jadi, mereka sendiri nggak nyebut diri mereka sebagai orang Tajik. Mereka bilang diri mereka adalah orang Persia, gitu ya. Orang Tajik. Tapi ya yang dimaksud adalah orang-orang Lembah Kandahar yang berbicara bahasa Persia karena mereka dulu diedukasi secara kolonial. Orang-orang kolonial itu mengedukasi dengan bahasa Persia karena Persia itu lingua franca di Asia Selatan dan Asia Tengah pada saat itu. Kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang Hazara. Orang-orang Hazara ini orang Pashtun versi Syiah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Simplistic view-nya seperti itu. Orang-orang Hazara ini adalah orang-orang Pashtun versi Syiah, dan yang terakhir adalah orang-orang Turkmen. Orang-orang Turkmen ini adalah orang Afghanistan yang berbicara bahasa Turki, gitu ya, yang sharing the language with their Turkic counterparts in the north. Jadi kalau orang Hazara ini tinggalnya di barat, orang Turki, orang apa namanya Turkmen itu ada di utara. Nah, orang Tajik itu adanya di sekitar di orang Tajik dan orang Pashtun ini ada di tengah-tengah ya, di lembah Kandahar itu ya, di tengah-tengah Afghanistan. Seperti itu. Jadi itu adalah etnis besar gitu ya, etnis besar yang defining the political landscape of Afghanistan. Nah, bedanya begini teman-teman. Apa namanya? Oh enggak, saya nggak bahas itu deh. Tapi pertanyaannya Islam. Orang-orang ini melihat Islam sebagai identitas yang berkelindan dengan identitas kesukuan mereka. Sama kayak kita sehari-hari bicara dengan terma insya Allah, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Bahkan terma-terma politik mereka sendiri tuh meminjam terma-terma politis Islam. Terma-terma ekonomi mereka meminjam terma-terma ekonomi Islam. Seperti itu. Sehingga Islam bagi mereka itu seperti identitas yang acquired gitu ya. Yang emang ada di dalam diri mereka, they are the best Muslim in the world gitu. Bagi mereka karena mereka melihat ya mereka lah yang paling soleh, meskipun bisa jadi mereka nggak sholat gitu ya. Mereka lah yang paling soleh, mereka lah yang paling merepresentasikan Islam, dan meskipun ini argumennya mungkin agak sirkular ya, apa yang mereka lakukan itulah yang disyariatkan oleh Islam. Jadi bukan syariat Islam itu yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka lakukan itulah syariat Islam. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Gitu. Kalau ditanyakan kepada mereka, lalu bagaimana dengan orang-orang Turkmenistan, orang-orang Uzbek di atas, gitu kan? Kan mereka Muslim juga. Imam Bukhari dari sana. Nggak dulu, gitu. Mereka bukan Muslim yang baik karena mereka mau tunduk kepada Soviet, pemerintahan komunis, gitu kan? Terus gimana dengan orang-orang Pakistan? Orang Pakistan Islamic Republic of Pakistan juga, gitu kan? Kata mereka, siapa mereka? Mereka ini baru masuk Islam 500 tahun ke belakang. Mereka ini cuma orang-orang Hindu yang mualaf doang, gitu kan. Bagi mereka seperti itu. Orang Iran gimana? Islamic Republic of Iran. Orang Iran tuh sesat gitu. Bagi mereka sesat. Kenapa? Karena mereka Sunni gitu ya. Jadi mereka melihat orang Iran sebagai pemerintahan yang sesat. Orang Syiah soalnya. Oh, Jadi bagi mereka gitu ya. Apalagi kalau kita lihat orang Pashtun itu apa ya saya memistifikasi lineage-nya. Apa sih yang membedakan orang Pashtun, Tajik, Hazara, Turkmen ini adalah common ancestry. Ya, common ancestry. Jadi dikatakan orang Pashtun karena mereka punya common ancestry yang sama, common ancestor yang sama. Siapa common ancestornya mereka? Nah, salah satu mistifikasi yang mereka buat adalah sahabat gitu ya. Jadi mereka menganggap desain dari sahabat-sahabat yang mana nggak tahu gitu. Tapi pokoknya kita adalah early Muslim descent gitu. Jadi kita ini bukan orang seperti orang Pakistan yang baru masuk Islam 500 tahun ke belakang. Dari zaman Islam ada, kita udah ada. Menurut orang Pashtun seperti itu. Jadi sulitnya di situ. Sehingga ketika kita melihat, dan saat ini Taliban gitu ya, saat ini pemerintahan Afghanistan gitu, itu didominasi oleh orang Pashtun. Sebelumnya mereka ini didominasi oleh orang Tajik dan orang-orang Hazara. To some extent gitu ya. Karena orang Hazara ini tuh seperti orang Yahudi di Afghanistan, sama seperti orang Yahudi di zaman Nazi gitu ya. Jadi mereka ini sangat sangat dianaktirikan lah gitu ya. Nggak punya suara sebelumnya, tapi di pemerintah revolusioner setelah perang saudara selesai, di bawah intervensinya Amerika, mereka jadi punya suara gitu ya. Jadi salah satu interest mereka itu adalah mengembalikan pemerintahan itu gitu. Nah sekarang pemerintahan yang sekarang
itu tidak dipimpin lagi, bukan tidak dipimpin ya, significantly didominasi oleh orang-orang Pashtun gitu. Nah, orang Pashtun ini karena mereka punya view terhadap Islam seperti itu, kita nggak bisa bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan ekstrapolasi dari doktrin-doktrin Islam yang benar, yang kita Hmm. pahami, yang ada di Turoth, yang ada di dalam buku-buku para ulama, enggak gitu. Tapi merupakan tradisi kultural, apa yang oleh pemimpin-pemimpin mereka dianggap sebagai sebuah kebenaran, itulah gitu lah, itulah Islam gitu. Despite apakah itu ada basisnya di dalam agama atau enggak? Apakah itu punya Quranic basis atau syariah basis atau enggak? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita lihat misalkan curtailing women's right gitu ya, Ya. um, tidak membiarkan perempuan berada di ruang publik, lagi melimitasi edukasi bagi perempuan, hanya hanya pendidikan dasar saja yang diberikan, nggak boleh ada akses terhadap pendidikan tinggi misalnya. Uh, Ya balik lagi ya, satu kita harus memverifikasi ulang pernyataan-pernyataan itu apakah benar, karena ternyata masih ada technical college di Afghanistan yang buka buat perempuan. Ya kedua gitu ya, kita harus melihat apakah ini religiously motivated atau doctrinally motivated. Apa bedanya, Mas? Religiously motivated itu artinya mereka punya basis Quranik. Dia punya basis syariah untuk ngomong seperti itu. Dia punya basis di dalam tradisi Islam untuk ngomong seperti itu. Sementara gitu ya, apa yang terjadi di Afghanistan kan realitasnya tidak begitu, gitu kan. Apa yang terjadi di Afghanistan, sebagaimana saya mengutip antropolog gitu ya, antropolog um, Thomas Barfield. Beliau ini memang antropolog spesialisnya di Afghanistan gitu ya, utamanya orang-orang Pashtun. Dia bilang gitu ya, tribal leaders di Pashtun itu belum tentu bisa baca Quran. Tapi apa yang menjadi polisinya itu itu mereka anggap sebagai representasi daripada Al-Quran. Itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi kita nggak bisa mentah-mentah menerima apa yang dilakukan oleh entitas politik yang menamakan dirinya sebagai entitas politik Islam sebagai representasi daripada syariat itu sendiri, gitu ya. Karena once again, there are no such thing called as a Islamic political entity in this modern world, gitu ya. Satu hal gitu ya. Kedua, kalau kita mau caranya seperti itu, semua yang labelnya Islam itu adalah representasi dari Muslim, ISIS itu juga namanya Islamic State, ya kan? Iya. Bukan bukan Islamic Republic, bukan Islamic Emirate, Daulah Islamiyah, gitu ya. Islamic Hmm. State. Nah, lebih keren lagi namanya. Tapi apakah apa yang dilakukan oleh ISIS, apa yang menjadi political policy-nya ISIS gitu ya, itu kita terima sebagai representasi daripada Islam at large? Kan enggak toh, gitu ya. We always disown ISIS. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama ketika itu dilakukan oleh Afghanistan misalnya, Hmm. gitu. Jadi itu ya, satu, karena dia kambing hitam yang paling gampang. Kedua, karena orang tuh sering salah kaprah dengan apa yang dimaksud dengan entitas politik Islam. Dan yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Afghanistan secara spesifik bisa jadi apa ya istilahnya, menyatakan bahwasanya itu bagian dari syariat, tapi sebenarnya nggak punya basis syariah sama sekali. Karena Hmm. apa? Karena ya itu, mereka menganggap apa yang menjadi kebijakan tribal leadersnya mereka itu adalah bagian dari syariat itu sendiri, without consulting the primary sources in the first place, gitu. Hmm. Oke, aku jadi penasaran itu Mas, kan katanya orang-orang Pashtun menganggap yang di luar apa namanya, di luar Afgan itu kan sesat atau apalah tadi itu. Ada nggak pandangan mereka terhadap Muslim Indonesia tuh gimana? Saya belum menemukan, tapi iya pokoknya mereka menilai diri mereka as the best Muslim that Eh, we have gitu. Bahkan orang Arab saja mereka rendahkan gitu kan. Jadi iya. ya itu yang harus harus kita pahami gitu, bahwa mereka punya, balik lagi ya, kalau kita meminjam konsep asobiahnya Ibnu Khaldun, Hmm. memang tribal leaders ini punya tingkat asobiah yang sangat, asobiah tuh fanatik golongan ya teman-teman. Eh, Mereka tuh punya fanatik golongan yang jauh lebih tinggi dibanding pemerintahan Misri. Misri itu pemerintahan yang berbasis di kota. Kenapa? Karena untuk survive mereka butuh terhadap pride itu, gitu ya.
Hmm. Mereka butuh dan ketika kita bicara konteks politiknya Afghanistan, lebih mudah membangun policy making Afghanistan itu lebih mudah dibangun berdasarkan isu dan lokalitis. Ya. Isu dan lokalitis. Isu itu maksudnya apa? Bisa jadi orang Pashtun dalam isu, jadi gini, orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Pashtun belum tentu sepakat dengan Pashtun lainnya. Bisa jadi dia musuhan dengan Pashtun lainnya. Orang di Pashtun, orang Pashtun, suatu kelompok gitu ya, satu tribe Pashtun gitu ya, dia bisa aja musuhan dengan tetangga tribe-nya sama-sama Pashtun gitu ya. Tapi beda valley, beda lembah, beda desa, mereka musuhan. Heck, even sama saudara sendiri, sama sepupu sendiri, yang bisa jadi itu adalah apa namanya, mengawini adiknya atau kakaknya gitu ya. Bisa aja mereka musuhan. Dalam political issue tertentu mereka nggak sepakat, bisa gitu ya. Jadi sangat fluid, sangat pragmatis. Orang-orang Afghanistan itu membangun politiknya di atas basis pragmaticality. Terus jadi mereka nggak punya loyalitas besar gitu ya terhadap tapi diperlukan. Kan kenapa? Meskipun nggak punya loyalitas. Jadi gini, maksudnya loyalitas tuh nggak mesti orang Pashtun itu punya nationality. Pashtun nationality itu nggak mesti. Kenapa? Karena asumsi itu muncul kan dari historical subjectivity-nya Barat. Orang Barat ketika punya etnis, etnis ini berhak untuk punya negaranya sendiri, iya kan? Mereka harus punya self detrimental will, mereka harus punya self will gitu ya. Sehingga makanya kalau kita lihat hasil akhirnya adalah Yugoslavia gitu ya. Setiap etnis jadi sekarang punya negaranya masing-masing. Cekoslovakia pecah karena apa? Karena etnis juga. Orang Ceko dengan orang Slovakia nggak akur, gitu kan? Bedanya, orang Afgan ini nggak melihatnya seperti itu. Mereka nggak melihat orang Pashtun tuh perlu untuk bikin negara sendiri, orang Tajik perlu buat bikin negara sendiri, orang Hazar perlu buat bikin negara sendiri, enggak gitu. Karena bagi mereka justru pragmaticity itu yang paling penting. Tapi ketika mereka membangun dukungan politik, mereka menggunakan terma-terma kesukuan ini. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk melakukan mobilisasi politik di Afghanistan. Bayangin teman-teman, Afghanistan itu adalah negara yang sangat rat. Negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lembah dan gunung. Jadi dia punya challenge tersendiri dari geografi. Kedua, mereka tidak sedevelop itu dalam infrastrukturnya. Oke, internet masuk di sana. Tapi jalan, nggak semua jalan di Afghanistan beraspal, gitu ya. Sehingga, gitu ya, kohesivitas mereka tuh nggak setinggi itu. Makanya kalau kita lihat, kelompok-kelompok militan di Afghanistan itu kenapa didominasi hanya oleh satu suku tertentu? Sebenarnya itu bukan didesain seperti itu, enggak. Tapi karena memang mereka, kalau kita lihat ya, secara kita cermati lebih lagi, kelompok-kelompok militer itu dibangun bukan berdasarkan suku, tetapi berdasarkan lokasi. Dan biasanya di satu lokasi itu didominasi oleh suku tertentu. Jadi mereka nggak itu ya. Tadi apa sih Mil pertanyaannya, bagaimana mereka melihat itu ya? Jadi seperti itu. Mereka 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 perlu asobiah itu, mereka perlu pride kesukuan itu sebagai bentuk mobilisasi resource politik gitu. Hmm. Mantap, oke. Nah ini Mas, eh, di tengah hiruk-pikuk politik dan perdebatan ya Mas, ada jutaan masyarakat sipil Afghanistan yang mereka ini menderita karena akibat pembekuan aset dan adanya sanksi ekonomi internasional kan. Nah, bagaimana akhirnya dunia Islam, kita lah Muslim at large, itu bisa mengambil peran secara konkret dalam merespon krisis kemanusiaan ini? Hmm, apa ya? Ya mungkin sebenarnya kalau jawaban normatifnya adalah kita melakukan yang namanya South-South policy, South-South cooperation. Jadi selatan kerjasama selatan-selatan ya. Eh, dalam artian kita sebagai negara Muslim harusnya melakukan yang namanya balancing terhadap negara-negara besar seperti Cina, ya, seperti Amerika, Rusia gitu ya. Kita melakukan yang namanya balancing. Balancing itu apa maksudnya? Balancing itu adalah mm, mengumpulkan kekuatan gitu kan, supaya bisa punya power parity yang kurang lebih sama dengan musuh gitu. Nah, celakanya adalah balancing ini kan harus dibangun di atas
apa ya, trust di atas eh, kepercayaan, basis kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun di atas common apa namanya, common interest. Dia dibangun di atas common interest. Susah membangun kepercayaan ketika kita punya divided interest. Masalahnya adalah interest Afghanistan atau dengan nggak Afghanistan doang sih ya. Interest di antara negara-negara Muslim itu tuh quote unquote negara-negara Muslim itu beda-beda gitu ya. Sulit untuk disatukan karena kita nggak punya, kalau mungkin meminjam istilahnya Karl Marx gitu ya, kita nggak punya class consciousness, kita nggak punya Muslim consciousness, kita nggak punya ummah consciousness itu gitu. Bahwa Islam ini kan sebenarnya secara populasi signifikan, secara penguasaan teritorial signifikan, secara penguasaan resources signifikan, bahkan cenderung strategis secara geopolitik. Tapi apa ya? Nggak ada gitu keinginan untuk bersatunya, Hmm. mudah untuk divided, mudah untuk dipecah-pecah. Kayak paling gampang Abraham Accord deh Ya. ya kan? Paling gampang isu-isu Palestina yang sekrusial itu, yang senyata itu mengancam terhadap identitas keislaman ya. Yang bahkan bukan mengancam identitas keislaman aja, itu sudah against humanitarian regime yang dibangun oleh komunitas internasional sekarang. Orang Islam diem-diem aja. Bahkan banyak Ya. negara-negara Islam yang akhirnya selling out their compatriots gitu ya, selling out their Muslim brother for their own interest. Call out aja ya, Uni Emirat Arab misalnya, Hmm. Maroko misalnya, ya kan? Yang akhirnya mereka normalisasi hubungan dengan Israel untuk apa? Untuk dapat package dari Amerika. Kan Iya. apa namanya? Ironis gitu kan. Hmm. Ironis. Apalagi Maroko, apalagi Jordan gitu kan. Apalagi Maroko yang apa namanya? Ngaku keturunan Nabi. Ya. Hmm. Kan raja-raja Maroko itu mengaku mereka dirinya itu keturunan Nabi. Hmm. Sangat tidak merepresentasikan hal tersebut. Jadi eh seperti itu sih Mil yang jadi masalah. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah inisiasi terhadap sus cooperation, gitu ya. Vehicle-nya udah ada, OIC gitu ya, Organization of Islamic Cooperation. Tapi balik lagi gitu ya, balik lagi institusi itu nggak berjalan normal gitu. Kayak cuma cuma ada tapi nggak berarti apa-apa. Dan balik lagi, hal tersebut sulit untuk didapatkan. Kenapa? Karena interest kita beda-beda dan interest kita gampang disway dengan yang lain. Begitu kita ganti regime, kita ganti interest, kita disway oleh aktor politik global tersebut gitu. Kayak sebagaimana sekarang Indonesia cenderung apa ya, aligning herself gitu ya dengan Amerika. Kalau kita perhatikan kan sebenarnya em, kebijakan di rezim Prabowo ini cenderung apa ya, lying dengan kekuatan-kekuatan Barat gitu. Ya. Bahkan salah satu apa ya, figurative act yang dilakukan untuk menekankan kedekatan dengan kekuatan Barat itu adalah dengan tidak mengirimkan representasi terhadap pemakamannya Ayatullah Khamenei, Komedi. ya Heeh. kan? Kita Ya. nggak ngirim representasi sama sekali. Jadi that is to some extent ya bisa kita anggap sebagai salah satu bentuk stance politik kita. Kita Hmm. nggak mau aligning ourselves with Iran gitu. Hmm. Seperti itu. Mungkin gitu sih Mil. Hmm. Bisa bisa, susah susah. Iya, susah sih. Eh, Susah memang. Oke, kalau gitu sebagai pertanyaan penutup nih Mas, sebelum kita masuk ke Q&A ya. hmm. Apa satu mindset yang harus dibawa pulang oleh ahlus shohwah yang nonton hari ini supaya mereka nggak lagi melihat isu Afghanistan itu secara hitam putih? Dua. Pertama, kita harus memahami bahwa media Barat itu gini. Kalau kita ngomongin isu Afghanistan, dari mana sih kita dapat informasinya? Di media. Ya, medianya apa? Ya, CNN, berita. BBC, Ya, Fox News. ya. Siapa mereka ini? Gitu kan? Al Jazeera. Ya, ya Al Jazeera susah lah kalau ngomongin Al Jazeera ini agak complicated. Tapi kurang lebih gitu ya. Kita dapat CNN, BBC, DW gitu kan. South China Morning Post. Mereka ini kan sebenarnya satu. Kalau bukan speakernya negara gitu ya, loudspeakernya negara gitu ya, sebagaimana loudspeaker yang ada di background saya ini, ya loudspeakernya negara. Kedua, mereka ini kan punya bias. They have they operated
in a very Orientalism mindset. If you don't believe me, coba cari apa namanya dokumenterinya orang apa namanya CNN, BBC gitu-gitu ya. Kalau Fox News mah udah nggak usah ditonton lah. Itu udah media sampah lah itu. Tapi kayak 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 gitu ya, CNN, BBC dan lain-lain. Ya begitu gitu ya. Begitu. Mereka mereka selalu memproduksi dengan kacamata white people, white Western people gitu ya. Mereka hanya memberikan porsi yang sedikit bagi orang-orang Afgan to exercise the rights to speak for themselves gitu ya. Padahal mereka nih yang paling mengakomodasi gitu ya. Dan ya mau nggak mau sehingga isu-isu ini selalu dibingkai dari kacamata barat gitu. Itu yang harus kita pahami bahwa ada Orientalism working here gitu ya. Jadi kita harus pahami itu. Bagi yang nggak tahu apa itu Orientalism, bisa purchase yang kemarin gitu ya. Bisa Boleh, purchase boleh. apa namanya Dukun versus Tarot dan efek-efek lain Orientalisme di Sahwalait yang kemarin udah lewat. Nah, yang kedua yang harus kita pahami bahwa Afghanistan itu nggak bisa kita lihat sebagai sebuah entitas politik monolitik. Bukan cuma Afghanistan, semua entitas politik di dunia ini nggak sesimpel itu, teman-teman. Kenapa terlihatnya simpel? Karena kita berhenti di level negara. Ketika kita berhenti di level negara, kita gampang mengkotak-kotakan. Kenapa? Karena negara sedikit. Negara cuma ada 202, 197 kalau kita hitung by UN membership, gitu ya. Tapi ketika kita delve deeper, ketika kita ngelihat gimana sih uh, apa namanya policy making di dalam sebuah negara, gitu ya. Ketika kita bongkar kotak negara itu, wow, ternyata banyak interest di situ. Mhm. Yang nestled against each other gitu ya. Nestled tuh maksudnya mereka ini saling saling bertubrukan, saling beririsan, saling terhubung satu sama lain. Dan di multi level, multifaceted. Bukan cuma interest keagamaan misalnya, tapi ada interest kesukuan, interest kelas, interest profesi, kelompok lobby, itu semua punya interestnya masing-masing. Jadi kita nggak gampangnya gini lah. Kayak di Indonesia, ketika kita ngomongin isu RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa diskusinya larut? Kenapa diskusinya panjang? Hmm. Karena interestnya macam-macam. Setiap political party punya political party have no interest. Ya, they have their own interest gitu kan, tapi interestnya sangat pragmatis, jadi kita nggak usah ngomongin lah. Setiap kelompok lobby punya interestnya masing-masing. Kelompok konservatif punya interestnya sendiri, kelompok feminis punya interestnya sendiri, mahasiswa punya interestnya sendiri, uh, Big Ten gitu ya, Big Ten tuh sentris punya interestnya sendiri. Sehingga untuk menyamakan interest ini susah. Hence, RUU TPKS sampai sekarang udah diundangkan belum pertanyaannya? Kurang ngikutin ya saya. Ya, setahu saya ya, boleh dikoreksi, tidak diundangkan. Belum diundangkan sampai sekarang. Gitu ya. Jadi, itu alasannya teman-teman. Ketika kita melihat lebih daripada box negara, ya dia bakal kompleks gitu ya. Jadi kita nggak bisa Maksudnya gini, bukan bukan berarti saya pengen mendissuade teman-teman untuk memahami isu internasional ya, enggak. Saya bukan berarti pengen teman-teman berhenti baca berita, berhenti mengikuti isu Afghanistan, enggak. Tapi ketika kita melihat itu, kita harus melihatnya dengan once, gitu ya. Negara itu bukan satu entitas politik yang eksis in vakum. Mereka punya interaksi dengan negara-negara di sekitarnya, regional, gitu ya. Kemudian institusi internasional dan localities. Nah, ketika kita mau ngerti, balik lagi ya, ini harus digarisbawahi. Kalau mau ngerti, kalau cuma mau nyari label, kalau cuma mau mengambing hitamkan, kalau cuma mau menjadikannya sebagai argumen, gitu ya, menjadikannya sebagai amunisi buat nyerang kelompok-kelompok tertentu, mudah. Tapi kalau kita mau ngerti duduk suatu permasalahan, interest suatu negara, isu tertentu, gitu ya, kita harus bongkar itu semua. Kita nggak bisa cuma ngelihat dari satu kebijakan, dari satu speech act, nggak bisa. Tapi kita harus ngelihat apa konteks sosiokulturalnya, apa yang menuntut apa ya, rentetan peristiwa apa yang menyampaikan dia sampai kepada titik itu, apa konteks historisnya, Hmm. bagaimana dengan reaksi di dalam negerinya, apakah ini punya keterkaitan dengan kepentingan power lain di sekitar dia.
Nah, itu yang harus kita bedah satu-satu untuk mendapatkan pemahaman yang syumul, gitu ya. Untuk mendapatkan pemahaman yang syumul itu apa ya, Mil, bahasa Indonesia-nya? Pemahaman Apa? yang sempurna, gitu ya. Nah, Pemahaman yang komprehensif, yang holistik, ya itu holistik. Pemahaman yang holistik terhadap isu tertentu dalam kajian hubungan internasional. Mungkin itu sih kalau dari saya. oke, Masya Allah, luar biasa ya pemaparan hari ini. Nggak terasa sudah 1 jam lebih 12 menit, Mas Juan. Padahal saya pikir Bercakap-cakap. bakal cuma setengah jam aja nyiapin-nyiapinnya. Ternyata Oh, banyak mana ya. mana mana bisa isu begini dikemas dalam 1/2 jam. Oke, teman-teman, ahlus sofwah semuanya, alhamdulillah itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan untuk menuntun diskusi. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab, boleh diketik di kolom chat atau teman-teman bisa langsung raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung menyapa Mas Juan. Di sini di kolom chatnya udah ada beberapa yang masuk nih, Mas Juan. Tadi karena sempat menyinggung soal Afghanistan yang tidak menjadi representasi penerapan syariat ya. Ini ada yang bertanya, Mas Ataulah atau Broni, ini kemarin juga datang nih Mas pas orientalisme nih. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya seperti sebagian kaum muslimin di negeri kita yang mengira bahwa budaya feodal sebagai bagian dari syariat Islam ya. Maksudnya Iya, gambaran itu. Ah, iya, kurang lebih seperti itu. Jadi hmm, mereka melihat apa yang mereka kerjakan sebagai hmm, representasi daripada Islam. Bukan apa yang Islam tuntut, itulah yang mereka kerjakan, bukan. Gitu. hmm. Iya, mantap. Oke, ini juga ada dari Kak Aulia Nuralifah. Berarti orang Taliban itu udah pasti orang Pashtun kah? Soalnya kalau nonton video vlog orang-orang yang ke Afghanistan, mereka juga membedakan orang Pashtun dan Taliban. Nah, ini. Karena mereka punya pride seperti itu. Orang Pashtun punya pride barusan ya. We Hmm, are the best Muslim in the world, gitu ya. hmm, Apa yang kita lakukan ini merepresentasi Islam. Ketika muncul, gitu ya, mujahidin, ketika muncul orang-orang Taliban ini kan sebenarnya revivalis ya. Mereka hmm, secara doktrin agama mereka ini puritan. Mereka hmm, bilang kamu jangan ikut-ikutan sufistik, kamu berhenti menyembah kubur, kamu kamu sholat yang benar, kamu baca Quran yang benar. hmm, Bayangkan ketika ada the best Muslim in the world disuruh begitu, apa reaksinya? hmm, They are not part of us. hmm. Ini orang sesat juga. Itu yang jadi. Makanya kalau Nah, di dan balik lagi ya barusan yang saya bilang bahwa allegiance kesukuan di Afghanistan, kenapa berbeda dengan Yugoslavia? Kenapa Afghanistan tidak implode? Kenapa mereka nggak pecah jadi negara-negara bagian? Karena barusan mereka nggak melihat satu kesukuan itu sebagai satu hal yang monolit. Mereka nggak punya loyalitas terhadap ketika mereka pindah dari satu kampung ke kampung lain, sama-sama orang Pashto, mereka bisa bilang kita nih bersaudara, mari kita diskusikan kita saudaranya di mana, gitu ya. hmm, Mereka bakal duduk 3 hari 3 malam gitu kan, bicara nelusuri lineage mereka sampai pada satu titik dimana, you know what, dulu ada orang kita yang pergi ke sini, bisa jadi dia kawin sama temen, bisa jadi dia kawin dan beranak pinak di sini, kalianlah saudara kami yang hilang. Tapi begitu mereka punya masalah dengan tetangganya itu, mereka bilang enggak, kita bukan saudara. Pragmatis. Balik hmm, lagi, yang harus kita tekankan, orang Afgan itu pragmaticality-nya sangat tinggi. Makanya kalau teman-teman lihat nation building-nya Afghanistan di tahun 2012 misalnya gitu ya, itu sangat-sangat pragmatis. Undang-undangnya sangat-sangat pragmatis, mengakomodir terhadap semua kaum gitu ya. Jadi itu satu hal. Makanya makanya ketika ketika mereka melihat nih orang-orang ini sudah against their identity as a Pashtun, mereka mengatakan enggak, Taliban bukan Pashtun. Taliban itu Taliban, gitu kan. Meskipun di dalamnya ya sebenarnya orang-orang Pashtun juga, gitu. Jadi ya balik lagi itu hanya masalah identifying gitu ya, identifying themselves diterima nggak sebagai bagian Pashtun. Karena kalau ditanyakan orang Taliban kalau gitu orang apa? Apakah orang Tajik? Sedikit orang Tajik yang masuk Taliban. Kebanyakan orang Pashtun. hmm, Dari mana kita tahu mereka orang Pashtun? Mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Pashtun, mereka berbicara dalam bahasa Pashto, gitu kan? hmm. Nah, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, siap. Jadi kan nggak seneng kan kalau misalkan tiba-tiba dibilang ya sama kayak 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 inilah, kayak Wahabi bukan Islam. Tapi seperti itu gitu kan. If you see yourself as someone that is an epitome of rightness, Hmm, political rightness hmm, in Islamic apa ya in practicing Islam gitu ya. Kemudian
tiba-tiba ada kelompok yang contentious. Ada kelompok yang bilang, enggak, lu tidak merepresentasikan Islam. Lu justru mengerjakan bid'ah. Lu Mhm. mengerjakan sesuatu yang tidak merupakan bagian daripada Islam. Marah nggak? Marah lah, gitu ya. Iya malah. Artinya, artinya lu yang bukan Muslim. Karena apa yang gue kerjakan, inilah Islam, gitu. Oke, Nah, oke seperti siap. itu kurang lebih. Lu bukan Pasto, lu Taliban. Nah. Iya. Sama, 11-12 gitu kan. Hmm. Tomato tomato. Oke, nih ada lagi. Kenapa ya ada sebagian konflik yang sangat tersenter oleh berita, tapi sebagian konflik lainnya seperti kurang gitu. Seperti konflik Palestina-Israel yang sangat tersenter, tapi konflik lainnya seperti Yaman, Suriah, Sudan, dan lain-lain yang agaknya gak semenarik perhatian konflik lainnya itu nggak terlalu Hmm. disenterin gitu, Mas. Kenapa Kayak ya terkesan sebagian konflik yang tersepelekan, terlupakan gitu lah. sangat tersenter sama oke. Maksudnya jadi tersorot gitu loh. Ada eh, isu yang dia sorotannya banyak nih dari mana-mana, tapi ada juga isu yang dia tuh kayak terkucilkan gitu loh. Nah, Jarang ini orang. ini harus harus kita pahami terhadap audiens yang mana. Kalau kita ngomongin in the academic world, Hmm. isu ini selalu isu Yaman itu sampai sekarang tidak berhenti menghasilkan paper, teman-teman. Hmm. Isu Yaman itu isu yang sangat menarik gitu ya. Kita Kayaknya bisa maksudnya di ngomongin media soal, sosial deh. nah, kalau maksudnya di media sosial, ini lain cerita, lain pembahasan gitu. Orang tahu isu itu dari mana? Karena ada agent ya kan? Ada Mm-mm. information agent ya. Siapa Mm. information agent yang berlaku di media sosial sekarang? Influencer. Influencer. Nah, Emang influencer punya, apakah influencer itu ketika mengangkat satu isu tujuannya apa? Apa motivasi utama influencer influencing people? gaining capital. Power kan? Ya. Gue pengen dapat followers banyak, gue pengen dapat endorsement banyak, gue Mhm. pengen dapat AdSense banyak gitu Mm. kan? Mm. Sehingga yang harus gue angkat adalah isu yang orang udah tahu atau berpotensi meledak. Mhm. Isu Yaman, Suriah, Sudan, heck bahkan bukan cuma isu itu aja. Isu misalkan Somalia, isu Rohingya, Mm. isu Uyghur. Uighur, gitu kan? Isu Islamic Republic of Japan, orang-orang orang Islam di Jepang gitu ya, yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman masuk ke scene Twitter Jepang tuh sangat serem gitu ya. Coba Iya. teman-teman ganti setting Twitter jadi bahasa Jepang terus teman-teman liatin tuh akun-akun far right konservatifnya Jepang. Seru itu kalau Oh, ngeliat tulisan mereka terhadap Islam. rasis, we. Rasis banget. Jadi, nah, Mm. isu-isu seperti itu kenapa nggak santer di media? Karena it won't gain anything. Isunya susah, perlu studi mendalam, Mhm. sangat sensitif, gitu kan? Ya, gampang Extricated, kena ban. sangat kompleks, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin Sudan, nggak, kita ngomongin Yaman deh ya. Ngomongin Yaman, berapa banyak interest yang ada di situ? Berapa banyak kelompok milisi yang ada di situ? Berapa banyak knowledge center yang menjadi lobby group di situ? Mhm. Semuanya punya interest masing-masing, semua beroperasi dengan modus operandinya masing-masing, dan hasilnya pun hasil masing-masing, gitu kan? Mhm. Ketika kita ngomongin Sudan, berapa banyak orang yang tahu keterlibatan Uni Emirat Arab di dalam konflik Sudan? Berapa banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya konflik Sudan itu adalah proxy war antara Qatar dan UAE? Nggak banyak yang tahu. Kenapa? Karena it needs academic rigor. Kita mesti buka berita, kita mesti buka jurnal, kita mesti buka conference, kita mesti buka lecture, and it needs time. Sementara influencer, mungkin Kamila lebih ngerti lah ketika ngebahas influencer. Gimana sih content creation di masa sekarang? Apakah bisa bikin content creation yang laku, tapi bahas isunya sangat academically rigorous seperti itu? Justru kalau academically rigorous itu dia sangat niche jadinya. Jadi semakin menyempit audiensnya kan. Kalau misal Nah, mau gaining capital, mau gaining followers ya harus isu yang pertama hot, terus dia cepet, produksi kontennya harus cepet gitu. benar. Israel Palestina gampang. Villain dan hero-nya gampang gitu ya. Mhm. Iya kan? Villainnya udah jelas, hero-nya sudah jelas. Udah nggak perlu banyak-banyak gorengnya. Afgan. Mhm. Can we say Taliban is the hero? For me, it it is not as simple as that. Mhm. Buat saya nggak sesimpel itu. Can we say that Houthi is the villain?
nggak sesimpel itu. Kalau kita mengerti konteks orang-orang Syiah di Yaman yang dipersekusi di bawah rezim Sunni sekian tahun, kita paham kenapa akhirnya mereka melakukan rebellion. Jadi sulit gitu ya. Ketika framingnya susah, orang susah relate kan kontennya nggak bakal meledak. Akhirnya apa? Akhirnya ngapain ngangkat konten kayak gitu? Iya kan? Iya. Heeh. Ngangkat konten Uighur. Oke, jelas villain dan apa namanya? Villain dan hero-nya gitu kan. Mhm. Tapi Cina itu bro gitu kan. Iya. Political power-nya besar. Salah-salah Anda dibredel gitu. Iya benar. Iya kan? Salah-salah Anda dibredel. Sahwa, Sahwa bikin disidak Uighur, besoknya Ini di Bredel. makanya ini kita sahwa kalau rekaman ini menyebar keluar dengan sepanjang pembicaraan kita yang tidak disensor barusan selesai gitu kan. Aduh. Sudah ada ninu-ninu di depan rumah saya mungkin gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau Oke. ditanya kenapa nggak sesanter itu tergantung pertanyaannya bagi siapa. Kalau di ruang publik nggak sesanter itu ya bisa jadi karena memang apa namanya information brokernya nggak melihat itu sebagai isu yang bisa memberikan mereka power. Jadi buat apa diangkat? Gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita butuh influencer yang punya accountability gitu ya. Influencer yang they influence people bukan based only on their own selfish interest. That is gaining power, tapi juga ada apa ya? mm, noblesse oblige gitu ya kalau bahasa kerennya. Ada obligation bagi umat gitu ya. Ada obligation buat mencerahkan terkait dengan isu-isu yang seperti ini, isu-isu yang nggak seksi, isu-isu yang susah, isu-isu yang nggak banyak orang tahu gitu. Tapi ya itu juga satu satu sisi ya. Sisi lainnya adalah influencer itu kan bergerak berdasarkan supply and demand. Bener Benar. nggak? Ya, Iya, dia kalau udah jadi misalkan kita komoditas. sebagai konsumen nggak bisa menciptakan demandnya, ya salahkan diri kita gitu kan. Kenapa kita cuma pengen mengkonsumsi konten yang sifatnya fast paced gitu ya, konten yang sifatnya cuma goyang-goyang TikTok gitu kan, atau tren-tren gak jelas ya. Kenapa yang seperti itu yang kita berikan capital Exposure. gitu ya, yang kita kita invest our capital di situ. Kita Hmm. invest our time, our effort, our apa namanya interaction, like, share, comment di situ. Hmm. Tapi justru konten-konten yang bener gitu ya, konten-konten yang apa tadi accountable, konten-konten yang fulfilling their apa obligations itu Hmm. nggak kita berikan interaksi ya. Hmm. Disitulah secara nggak langsung kita mengkondisikan pasar mana informasi yang bisa bisa beredar cepat, mana informasi yang nggak bakal ada yang ngebrokerin gitu. Oke, Gitu ya. Jadi siap. kita nggak bisa oh itu satu 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 hal. Hal lainnya adalah kita nggak bisa fokus kepada semua isu dalam satu waktu. Betul. Hmm. We must have our own priorities. Kenapa? Karena kita punya cognitive capacity yang terbatas, kita punya waktu yang terbatas, kita punya duit yang terbatas gitu kan, kita punya resources yang terbatas. Jadi Hmm. kita nggak bisa semuanya dalam satu waktu gitu. Kita harus selektif. Nah, di front mana kita mau berjuang, disitulah kita berjuang. Yang lain gimana? Yang lain ya kita dukung saudara-saudara kita yang lain juga berjuang di front itu. Kenapa? Karena kalau misalkan semua front kita jabanin yang ada capek sendiri. Gitu. Betul. Ya. Oke, lanjut nih. Ada dua pertanyaan penutup ya. Ini yang pertama dari Kak Kira. Gimana caranya kita menjawab orang-orang ketika berargumen selalu bilang pergi aja sana ke Afghanistan atau masuk aja ke Taliban ketika against topik seperti misalnya feminisme. Ketika kita tak semua tahu sources mereka semua dari propaganda Barat yang melihat segalanya hitam putih. Oh, ini kayaknya di X sih mostly aku melihat gitu. Afghanistan dipakai jadi apa namanya kayak ini loh syariat tuh kalau diterapkan jadinya seperti ini gitu. Label ya. Kalau saya sih ngelihatnya ya tinggal balikin aja pergi sana ke Amerika katanya mau bebas. Ya kan? Lo bebas, lo mau kawin gay gitu kan? Lo mau kawin eh, gay itu oh ya udah boleh ya sekarang civil Boleh. union udah Hmm. ada di Amerika. Itu ya. Lo mau bebas sana pergi ke Amerika. Hmm. Sana masuk Demokrat gitu ya. Jangan Heeh. di Indonesia. Kita di sini punya adat ketimuran.
Iya sih. Gampang gitu kan kalau mau play their own game gitu kan. It takes two to tango gitu. Two Hmm. play can two can play a game gitu kan. Tapi masalahnya adalah balik lagi, kita mau menanggapinya seperti apa? Ketika kita menanggapinya hanya cuma pengen lempar-lemparan label, caranya ya kayak barusan. Tapi kalau kita mau mengedukasi, ya kita harus tanya dari mana mereka dapat informasi seperti itu. Kita harus jadi information broker gitu kan. Selama ini Ya. kan information brokernya ya ada DW, medianya Deutsche, Deutsche tuh masih media Jerman gitu kan. Kemudian apa lagi? eh South China Morning Post nggak usah lah. Apa lagi CNN, BBC gitu kan, Hmm. respectively dari Amerika dan Inggris, tiga-tiganya negara Barat gitu kan, tiga-tiganya negara Demokrat, bukan negara Demokrat, negara far left gitu ya, yang sekarang dikuasai oleh rezim leftist regime, kecuali Amerika ya sekarang Amerika masih konservatif. Tapi ya seperti itu gitu ya. Kalau 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 apa ya? Kalau misalkan informasi yang dibrokeri, ya, informasi yang beredar hanya informasi yang dibrokeri oleh media-media tersebut, nggak heran kemudian muncul label-label seperti ini. Makanya tugas kita sebagai Muslim yang punya, apalagi seperti Kamila gitu ya, yang punya beban pertanggungjawaban di akhirat yang besar atas sekian puluh ribu followernya itu, ya Betul. harus harus apa ya, harus bisa jadi information broker yang benar, harus jadi information dealer yang benar, yang bisa counterbalance, yang bisa ya counterbalancing apa ya, misapprehension yang disebarkan oleh media-media konvensional itu Hmm. gitu. Seperti itu ya. Hmm. Jadi eh apa namanya ya, caranya adalah ajak mereka berpikir dari mana mereka mendapatkan label ini, meskipun saya yakin betul mereka ini sama seperti orang Pashtun yang menganggap dirinya the best Muslim in the world. They perceive themselves ya as the best man exist in the world gitu ya. Hmm. Saya lah epitome manusia yang politically correct gitu, yang lain tidak correct. Jadi susah gitu mengedukasi orang yang seperti itu, memang PR-nya berat. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu jadi nilai jihad sendiri buat kita gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir Mas dari Kak Hanifah Pamula. Saya izin bertanya, dengan permasalahan geopolitik Afghanistan yang tiada habisnya, juga kemungkinan keinginan Barat dan Timur untuk menguasai wilayah tersebut, apakah Afghanistan termasuk juga negara Timur Tengah di masa yang akan datang dapat selamat dari pengaruh negara lain untuk kemajuan negaranya sendiri? Dan apakah sekiranya menurut Kak Juan selaku narasumber, apakah ada kemungkinan Taliban ditaklukkan oleh kekuatan asing terutama Amerika karena hasrat untuk dominasi superpower di wilayah Timur Tengah? Terima kasih banyak. Susah ya pertanyaannya. Nah, eh woi, antek-antek Kemungkinan asing. keinginan barat atau apa dia kan dapat selamat dari pengaruh negara lain nggak? Semua negara saling mempengaruhi. National interest itu kan konsep prinsipnya seperti itu. Semua negara mencoba untuk mempengaruhi negara lain gitu kan. And Hmm. to some extent it will works gitu ya. Tinggal pinter-pinter pinter-pinter si pemerintahan nasionalnya aja, dia mau ikut atau dia mau align dirinya kemana gitu ya. Ada negara yang bisa strategically hedging gitu ya, seperti Cina. Apakah Cina lepas dari pengaruhnya AS? Ya enggak, mereka juga dipengaruhi oleh AS ketika mereka bikin kebijakan. Makanya apa yang dimaksud dengan pengaruh di sini? Kalau dimaksud dengan pengaruh itu berada di bawah sphere of influence, driven by foreign interest misalnya, ya. Jadi kebijakan politik Afghanistan, kebijakan politik Timur Tengah itu semua dikeluarkan untuk serving other interest. Apa namanya? Serving American interest misalnya, ya. Hmm. Apakah harus seperti itu atau apakah akan seperti itu, kalau itu belum tentu. Tapi kalau ditanya apakah interest seperti barusan, seperti bagaimana perang dagang atau imposing tarif yang dilakukan oleh Amerika mengakibatkan Cina menahan industri semikonduktor yang untuk mengekspor ke Amerika, ya itu kan bagian juga daripada influence gitu kan. Hmm. Influence itu akan selalu dan secara natural akan selalu ada gitu. Tinggal bagaimana menyikapinya. Nah, supaya kita tidak nggak bisa ngomong kita sih karena kita bukan aktornya. Hmm. Supaya kemudian negara-negara tersebut apa namanya tidak tidak berada gitu ya di bawah hegemoni
interest tertentu. Nah, caranya gimana ya? Caranya kalau di dalam kajian HI cuma ada dua, antara balancing atau bandwagoning gitu kan. Balancing itu maksudnya barusan ya mengumpulkan power-power lain untuk mengopos power yang mau menghegemoni kita, yang mau yang mengancam kita gitu ya. Kalau Amerika ya artinya ayo kita seret Cina supaya Cina ini counterbalance Amerika. Ayo kita seret Iran untuk counterbalance Amerika. Atau ya kita bandwagon. Bandwagon itu artinya ya udah kita ikut sama Amerika, tapi eh mengikutnya kita kepada Amerika tujuannya itu adalah to protect our interest, bukan justru menjadi budaknya Amerika, enggak gitu. Nah, sebagaimana yang misalkan dilakukan oleh hmm, Ukraina, yang dilakukan oleh Zelensky gitu ya, yang dilakukan oleh Ukraina, em, ketika dirinya bandwagoning against sorry bukan bandwagoning, ketika dia akhirnya ngajak-ngajak NATO gitu ya. Atau mungkin kalau bandwagoning yang kita lihat jelas itu adalah Vietnam ya. Vietnam terhadap Cina itu kan bandwagoning. Myanmar terhadap China itu bandwagoning. Mereka sadar mereka diancam oleh Cina, tapi supaya mereka tidak diinvasi oleh Cina, supaya Cina nggak hostile sama mereka, ya udah mereka ikutan sama Cina supaya nanti Cina melihat mereka sebagai teman. Jadinya kebijakan yang diimpos oleh Cina bukan lagi kebijakan yang dibuat untuk melawan musuh. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Either balancing atau bandwagoning. Hadirkan power lain atau kita align ourselves with that power. Dan itu dua-duanya adalah cara yang legit untuk mempertahankan interest kita di dalam hubungan internasional gitu ya. Em, untuk kemajuan, nah itu ya barusan, kemajuan itu tidak harus ini bagian daripada orientalisme gitu ya. Hati-hati Anda terjebak orientalisme terkait dengan Westphalian system. Semua negara harus berada di atas kakinya sendiri, nggak harus gitu kan. Karena banyak negara yang kalau berada di atas dirinya sendiri nggak bakal survive. Contoh Singapura gitu kan. Singapura dengan luas wilayah segitu, populasi segitu, nggak punya resources apa-apa. Kalau nggak kooperasi sama negara lain yang nggak bakal jadi apa-apa gitu kan. Jadi eh, pengaruh negara lain tidak harus mengimpit suatu negara untuk maju, gitu ya. Adanya pengaruh negara lain tidak harus mengimpit kemajuan suatu negara. Bahkan bisa jadi pengaruh itu berpotensi bagus untuk mendukung kemajuan negara tertentu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah ada kemungkinan Taliban ditaklukkan oleh kekuatan asing, terutama Amerika karena enggak, tidak dalam waktu dekat. Seenggaknya ya tidak dalam waktu dekat. Sampai administrasi Trump ini berakhir, saya tidak merasa bahwa Amerika bakal punya enough power, enough capacity untuk driven out the Taliban from the Afghanistan government. Kenapa? Karena resources Amerika itu udah habis dipakai untuk perang dua front, tiga front, gitu ya. Di Iran, gitu kan, di mana lagi? Di Israel, di Palestina, gitu kan, dan di Ukraina. Tiga-tiganya masih belum resolve sampai sekarang. Jadi kalau mereka bener kebodohan bagi Amerika kalau misalkan mereka buka front baru lagi di Afghanistan. Hmm. Oke, mungkin itu sih. Oke, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Mas Juan atas pemaparannya yang sangat Ini daging ini. masih ada satu lagi di pertanyaan Mil. Oh, satu lagi ya. Coba dibaca, Mas. Kalau konflik Yaman sendiri singkatnya kenapa? Nah, ini kalau konflik Yaman kita bahas di waktu lain ya. Oke. Eh, apakah masalahnya memang masalah sekte antara Sunni Syiah di Yaman atau terkait masalah antara penyatuan Yaman Utara dan Selatan yang kompleks? Yaman Utara dan Yaman Selatan itu kan juga salah satu masalah utamanya juga Syiah Sunni juga kan? Karena kan wilayah perbatasan Yaman dan Arab itu sebenarnya didominasi oleh kelompok Syiah yang cukup signifikan gitu. Tapi kalau mau gitu kan, nanti kita adakan disidak lagi yang bahas tentang konflik Yaman. Saya rasa ini bukan tempatnya untuk dibahas di sini. Hmm, Gitu aja sih. Gitu ya, oke. Mas Atollah. Nanti insya Allah dikepoin aja kalau misalkan Sahwa ada energinya. Insya Allah kita bakal coba untuk bahas konflik Yaman. Ya, insya Allah. Oke, Eh, jazakumullahu khairan Mas Juan atas pemaparannya dan juga ahlus sahwah semuanya yang sudah menyempatkan hadir dan juga bertanya. Alhamdulillah kita hampir mencapai puncak acara. Sudah selesai pemaparannya dan tanya jawabnya. Jadi sedikit pengumuman sebelum kita mengakhiri. Jangan lupa teman-temanku semuanya yang kami sayangi dan hormati, bergabunglah.
dengan kami di Sahwa Light yang kedua. Masih ada 3 webinar lagi. Tanggal 13 nanti ada pembahasan soal analisis diskursus tentang influencer. Jadi nanti aku juga akan sedikit bercerita sebenarnya kalau influencer tuh di belakang sama teman-teman influencer yang lain gimana sih gitu. Utamanya influencer yang hobinya mengkritik ya. Kita nggak sembarang bicara tentang influencer biasa. Oke, kemudian di tanggal 21 nanti ada mempertanyakan kalau semua takdir di mana akuntabilitas kita sebagai seorang hamba. Kita membahas paradoks, agensi, dan ketetapan ilahi. Ini akan diisi juga oleh Mas Juan dan juga Ustadz Iqbal. Dan di tanggal 31 nanti ada Muslim yang malu berislam, Postcolonialism in Everyday Muslim Life bersama Kak Putri Sukmawati. Jangan lupa kunjungi linknya di sini atau scan QR-nya. Dan insya Allah di bulan Agustus juga nanti setiap hari Rabu dan Sabtu kami akan mengadakan sebuah dalam tanda kutip daurah daurah dasar-dasar ilmu logika bersama Mas Juan Morelim dan juga saya sendiri Kamila Yasmin. Teman-teman bisa menggunakan kode yang ada di sini untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi kalau untuk peserta umum biayanya 100.000 per 8 pertemuan. Tetapi kalau teman-teman yang ada di sini bisa langsung klaim diskonnya dengan cara memasukkan kode ini saat nanti mau check out. Check outnya di mana? Di link berikut atau bisa scan QR yang ada di sini. Oke, Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Mas Juan dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini nggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Tapi semoga nanti rekamannya akan di-share, insya Allah akan di-share dan semoga nanti dimurojaah lagi supaya kita lebih aware nih dengan isu-isu yang terjadi di Afghanistan khususnya dan agar kita tidak melihat segala sesuatunya itu dengan lensa yang hitam putih. Mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa Waalaikumsalam. teman-teman. Sampai jumpa.